Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah masing-masing. Salam sehat selalu. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita semua boleh hadir secara online bersama dalam ibadah Minggu 24 Oktober 2021. Masih dalam rangka menghayati bulan keluarga, dan hari ini juga kita berkesempatan untuk kembali menerima tubuh dan darah Kristus melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita bersama-sama memohon tuntunannya di dalam ibadah di hari Minggu ini. Ibadah Minggu ini yang disertai dengan perjamuan kudus, kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menyambut firman dasar atau introitus yang diambil dari bacaan kitab Mazmur 126. Mazmur 126 ayat pertama sampai ketiga yang demikian bunyinya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Demikianlah sabda awal atau introitus. Baiklah saudara, kita bersama-sama bersuka cita menyambut pujian Kidung Jemaat nomor 3 bait pertama dan kedua, Kami puji dengan riang. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut sabda Tuhan. Marilah kita memohon pimpinannya
supaya firman Tuhan benar-benar menjadi tuntunan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama mempersiapkan hati untuk menyambut sabda-Mu. Kami menyerahkan waktu yang ada dari awal sampai akhirnya. Kiranya pemberitaan sabda Tuhan itu menjadi sumber pengharapan kami bersama-sama, menjadi sumber kekuatan kami ketika kami membutuhkan pertolongan-Mu. Maka kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan sabda-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita membaca sabda Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, bait yang pertama dan kedua. Di hatiku, ya Yesus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari penyampaian sabda Tuhan diambil dari bacaan Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai 52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Mari kita persiapkan bacaan kita bersama-sama. Saya akan membacakannya di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Yang demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia berhenti. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menerima sabda Tuhan dan terlebih memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diberi tema imanmu yang menyelamatkanmu. Sebagaimana nats bacaan kita di ayat yang terakhir berkata demikian, "Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara, iman yang menyelamatkan. Mungkin saudara bertanya satu dengan yang lain, benarkah iman kita dapat menyelamatkan kita dari setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi? Saudara-saudara, hari-hari ini semua orang menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah. Hari ini kita bersama-sama layaknya seperti Bartimeus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Saudara-saudara, jikalau benar bahwa iman itu dapat menyelamatkan, maka pertanyaannya, iman seperti apakah yang harus kita memiliki agar beroleh keselamatan itu? Iman apakah yang menyelamatkan kita dari berbagai persoalan kemelut yang sedang dihadapi oleh dunia pada saat ini? Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari bacaan kitab Injil, kisah mujizat terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum penyalibannya. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, yang setiap harinya hanya mengemis di jalan. Ia adalah seorang yang buta. Di dalam bacaan kita diceritakan bahwa dia menerima kesembuhan dari Tuhan. Dia terbuka atau tercelik kembali matanya. Ia memiliki kesadaran diri tentang keberadaannya yang buta selama ini. Dan permohonannya sungguh menyentuh hati. Maka iman itu telah menyelamatkannya. Seruan imannya kepada Yesus, anak Daud itu
yang terbukti telah teruji, telah menyelamatkan hidupnya. Saudara-saudara, kita belajar iman seperti apa yang dialami oleh Bartimeus. Di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat, di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ini, ia membahas tentang iman dan hikmat. Iman yang tahan uji itu akan membuahkan ketekunan, sehingga ketekunan itu pada saatnya akan beroleh buah yang matang. Bartimeus dalam hal ini menunggu dengan tekun, menunggu dengan setia untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kehausan, bahkan di tengah-tengah keputusasaannya, atau mungkin perlakuan diskriminasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Bartimeus tetap setia. Bartimeus tetap setia untuk menunggu kedatangan Yesus. Bahkan ketika orang-orang menyuruhnya diam karena terus berteriak memanggil Yesus, ia tetap berpegang teguh kepada pendiriannya untuk meminta pertolongan kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di rumah masing-masing, ketekunan, daya tahan Bartimeus menunggu Yesus ini sangat cocok dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Saudara-saudara, berapa banyak sekarang ini perhatian setiap kita bersama-sama tertuju kepada pemenuhan kehidupan yang tidak mudah di era pandemi saat ini. Banyak orang tertatih-tatih untuk melanjutkan perjalanan kehidupannya, termasuk juga di dalam kehidupan jemaat-jemaat secara umum. Mungkin di pekerjaan-pekerjaan sudah mulai lagi tidak menerima upah atau gaji secara utuh bulanan. Mungkin keluarga sudah mulai berjuang dengan perjuangan yang tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Mungkin juga ada persoalan-persoalan yang muncul. Saudara-saudara, padahal hidup kita setiap waktu, setiap saat berjuang untuk mencari kebahagiaan, berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan, berjuang untuk sebuah kenyamanan, berjuang untuk sebuah pemulihan dan lain sebagainya. Namun untuk menggapai semuanya itu, kita harus menghadapi berbagai cobaan, bahkan menemui segala macam perintangan yang sering membuat kita jatuh bangun, berjalan dengan sempoyongan, bahkan tidak sanggup berdiri dengan tegak lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Bartimeus ini, kita diajarkan bahwa iman kita bisa memberikan keselamatan. Tapi persoalannya iman yang seperti apa? Iman kita mesti iman yang terus bertahan. Iman yang memiliki daya lenting, iman yang kuat, dan kita mesti bertekun dalam iman percaya kita. Saudara-saudara, kita diingatkan juga di dalam bacaan sabda awal introitus tadi, pemazmur menyenandungkan nyanyian pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan kehidupan kita kembali. Hanya Tuhanlah yang mampu menghibur kita pada saat mengalami kedukaan. Jadi hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita.
Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan di rumah masing-masing, pertanyaannya, mengapa kita sangat yakin bahwa hanya Tuhan saja yang mampu menyelamatkan kita? Penulis surat Ibrani memberikan keterangan secara jelas di dalam surat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 23 sampai 28 yang menjadi juga bacaan terhubung kita pada saat ini. Penulis surat Ibrani di sana menjelaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya perantara manusia dengan Allah. Bahwa Allah lah sang pemberi kehidupan. Karena Dia satu-satunya jalan, maka hanya Tuhan saja yang memberikan keselamatan yang sempurna. Saudara-saudara, selain itu juga hanya Tuhan yang merupakan imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda dan cela, bahkan terpisah dari orang-orang yang berdosa, yang memiliki tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi pada tingkat-tingkat surgawi. Dan yang terakhir, di dalam bacaan surat Ibrani dikatakan yang menjadi alasan utama kenapa hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita adalah karena Dia mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi saudara-saudara, selain ketekunan dan tahan uji, Bartimeus dapat diselamatkan karena ia sangat yakin bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Allah, juru selamat. Bartimeus sangat yakin bahwa Yesus satu-satunya orang yang menyembuhkan sakitnya, yang mencelikkan matanya yang buta. Dengan demikian, iman dapat memberinya keselamatan. Iman itu dapat memberi keselamatan kepada kita jika kita meyakini bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan untuk kita semua. Saudara-saudara, kisah Bartimeus menginspirasi doa yang sangat agung beberapa abad yang lalu. Ketika ada beberapa kelompok komunitas Kristiani menjadikan ungkapan-ungkapan Bartimeus ini bagian dari liturgi doa mereka. Dia selalu mengulang-ulang kata-kata yang diucapkan Bartimeus. Yesus Kristus anak Daud, saya orang berdosa, kasihanilah saya. Saudara-saudara, kisah Bartimeus mengajarkan kepada kita bahwa memang iman kita mampu menyelamatkan. Tetapi ingat, itu bukan iman yang kaleng-kaleng dalam istilahnya bahasa sekarang. Bukan iman yang ecek-ecek. Bukan hanya iman sebatas pengakuan di bibir, melainkan iman yang benar-benar tahan uji. Iman yang memberikan ketekunan. Iman yang benar-benar utuh dan meyakini bahwa hanya Tuhanlah jalan kebenaran dan keselamatan. Saya bertanya kepada saudara-saudara yang berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, apakah imanmu dapat menyelamatkanmu? Apakah iman dapat menyelamatkan kita? Jawabnya dengan tegas, ya. Kita harus meyakini dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan keselamatan. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Walau terkadang kita merasakan Tuhan tidak hadir dan membantu kita keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi, maka janganlah iman kita menjadi kendor. Marilah kita terus menjaga supaya iman kita tetap kuat. Tetaplah bertekun dalam imanmu, karena Tuhan akan memberikan waktu yang indah untuk setiap persoalan hidup yang sedang kita jalani saat ini. Ingatlah, di hadapan kita bersama-sama telah tersedia tubuh dan darah Kristus yang akan kita hayati bersama dalam sakramen perjamuan kudus. Ingatlah bahwa Dia, Tuhan kita, telah merelakan tubuh dan darahnya untuk menjadi ketebusan bagi dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari kuasa dosa.
Ingatlah bahwa semuanya itu merupakan persembahan yang kudus dari Allah. Dan inilah yang menjadi satu-satunya keyakinan yang kuat bagi kita bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Tetaplah bertekun, tetaplah tahan uji, dan tetaplah meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan setelah mendengar sabda Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah bersabda kepada kami. Kiranya hanya dengan iman kami, maka keselamatan utuh itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Seperti halnya Bartimeus yang mengharapkan pertolongan Tuhan dan Tuhan menyatakan imanmu telah menyelamatkanmu. Kiranya sumber keselamatan itu hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat yang sedang mengalami berbagai problem pada saat ini. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan keadaan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya terus berjalan menyertai kehidupan jemaat-Mu. Bahkan gereja-Mu kami serahkan sepenuhnya. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau pada awal bulan November nanti akan kembali dimulai ibadah secara tatap muka. Kiranya kami tetap memohon perlindungan Tuhan. Berkati seluruh majelis jemaat yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan selama masa pandemi ini juga terus hadir untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah kehidupan pelayanan yang berkelanjutan di GKJTU Semarang 1 ini. Berkati pergumulan jemaat sementara setelah sepeninggal hamba-Mu almarhum Pendeta Andreas Setiawan. Kami berdoa supaya tangan Tuhan sendiri yang terus memberikan jawaban atas doa-doa dari jemaat-Mu. Untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, kami pun juga serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tetap percaya pemulihan terjadi atas bangsa ini. Engkau mengasihi, Engkau sungguh-sungguh menyelamatkan bangsa ini oleh kuasa-Mu. Maka kami mohonkan hikmat turun atas setiap kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berguna untuk kesejahteraan rakyat, keamanan dan perlindungan terlebih di masa pandemi ini. Berkati negeri ini dengan ketentraman, kedamaian. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian pelengkap kidung jemaat nomor 179 bait pertama dan kedua, Kasih Paling Agung. Kini ku sadar
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sudah diwartakan di dalam warta jemaat, di dalam ibadah hari Minggu ini kita akan bersama-sama melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap warga jemaat yang sudah menjalani baptis dewasa atau sidi dan yang tidak sedang di dalam penggembalaan jemaat. Kiranya saudara-saudara telah mempersiapkan diri masing-masing sehingga di rumah saudara-saudara saat ini roti dan anggur yang tersedia akan kita hayati bersama-sama sebagai penyatuan dari tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh sebab itu, siapa yang merayakan mestilah orang yang dengan sungguh hati berniat melaksanakan kehendak Allah, yakni mendengar firman-Nya dan berusaha untuk mewujudkannya. Supaya pelayanan sakramen perjamuan kudus sungguh mendatangkan kekuatan, berkat, dan penghiburan dari Tuhan, maka saudara semua perlu menguji diri sendiri. Adapun hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menguji diri sendiri adalah yang pertama, kita perlu merenungkan dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah hati kita sudah percaya akan pengampunan Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib? Yang ketiga, apakah kita sudah mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan pemeliharaannya atas kita? Maka setiap orang yang sudah memiliki sikap demikian dianggap layak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Sebaliknya, jika tidak ada kesaksian yang demikian, maka perjamuan kudus tidak akan mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri. Sedangkan yang mesti kita ingat ketika mengambil roti dan anggur perjamuan kudus adalah yang pertama, sengsara dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kedua, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yang ketiga, haruslah kita senantiasa memperdulikan satu sama lain di antara kita dengan saling tolong-menolong. Demikianlah yang perlu kita perhatikan sebelum kita bersama-sama mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Marilah kita sekali lagi datang kepada Tuhan dengan memohon pimpinannya. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, kalau sebentar kami akan bersama-sama memakan roti dan minum anggur yang sudah tersedia di rumah masing-masing. Kami memohonkan supaya roti dan anggur ini Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga roti dan anggur ini benar-benar menjadi penghayatan akan penyatuan tubuh dan darah Kristus. Berkatilah supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kami semua yang melaksanakannya. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dibacakan pemberitaan kasih karunia di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Marilah saudara-saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya undang saudara untuk maju menuju ke meja perjamuan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 361, bait pertama dan kedua. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah,
diriku, selamatkanlah. Dalam hidup yang cemat, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudara sekalian, di hadapan kita sudah ada roti dan anggur. Ini merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ketika kita makan roti dan minum dari cawan anggur, marilah kita senantiasa mengingat akan pengorbanannya di atas kayu salib untuk dosa kita. Ia yang telah ada di sorga, selalu hadir untuk memberi kehidupan kepada kita melalui hubungan yang menguatkan dan memberi penghiburan. Sebagaimana roti dan anggur menguatkan dan menyegarkan tubuh jasmani kita, kiranya jiwa kita pun disegarkan olehnya. Sebelum diserahkan di atas kayu salib, tepat pada malam, Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya mengadakan perjamuan malam. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Terimalah tubuh Kristus. Saudara masing-masing di rumah yang telah mempersiapkan roti, marilah kita bersama-sama menghayati roti ini sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus. Maka sebelum kita memakannya, baiklah senantiasa kita mengingat sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita bersama-sama menghayati persekutuan dengan tubuh Kristus melalui makan roti perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudara, setelah mengambil roti, Tuhan Yesus pun mengambil cawan anggur dan menuangkan ke atasnya serta berkata, cawan ini adalah lambang perjanjian baru, anak domba Allah yang menjadi ketebusan bagi banyak orang. Terimalah darah Kristus ini yang dilambangkan oleh anggur.
Saudara-saudara juga di rumah masing-masing, demikianlah saudara yang telah mempersiapkan cawan anggur. Sebelum kita bersama-sama meminum cawan anggur ini, marilah kita juga menghayati bagaimana anggur ini menjadi lambang pengorbanan Tuhan Yesus atas kita, yang senantiasa memulihkan hubungan kita dengannya, menjawab segala doa-doa kita. Oleh sebab itu, sebelum kita meminumnya, marilah kita senantiasa mengingat akan sabda Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara juga di rumah masing-masing, marilah kita bersama-sama mengenang kembali pengorbanan Kristus melalui darahnya. Kita akan minum cawan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya pelayanan perjamuan kudus, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepadanya di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini kembali kami diingatkan akan karya agung penebusan umat manusia melalui korban Kristus di atas kayu salib. Engkau satu-satunya imam besar yang telah menggenapi janji Allah bagi kami semuanya di dalam ketebusan dosa, di dalam pemenuhan karya keselamatan secara utuh. Kiranya roti dan anggur ini yang telah kami hayati sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan di dalam diri kami masing-masing. Lebih-lebih kekuatan iman, kekuatan rohani ketika kami berjalan menghadapi berbagai persoalan yang tidak mudah. Kiranya perjamuan kudus ini menjadikan berkat bagi kami semuanya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan senantiasa memulihkan setiap hubungan rumah tangga di dalam berkat nama Tuhan melalui penghayatan bulan keluarga saat ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Perjamuan kudus sudah selesai, kiranya berkat Tuhan atas saudara. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pelayanan ibadah disertai dengan perjamuan kudus telah berakhir. Marilah kita bersama-sama tetap memohon pimpinan Tuhan dengan memohon pengutusan dan berkat. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, dan tetaplah wujudkan ibadah dalam hidup keseharian kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin. Marilah saudara kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 422, bait pertama dan kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap.
anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya.